Shalom Aleihim Haferim. Halo semua, selamat datang di channel ini. Saya senang kalian bergabung karena hari ini kita akan mengupas sebuah misteri besar yang sudah menjadi perdebatan dan bahan perenungan para ahli kitab suci Yahudi selama ribuan tahun. Ada satu ayat dalam kitab Amsal yang membuat banyak orang bertanya-tanya, siapakah nama putra Elohim? Apakah pertanyaan ini memiliki jawaban yang jelas atau justru mengungkap sesuatu yang lebih mendalam dan lebih dari itu? Kita juga akan membahas tentang Yeshua. Siapakah dia sebenarnya? Dan bagaimana perannya terkait dengan misteri ini? Mari kita telusuri bersama-sama dan temukan makna di balik ayat ini serta jawaban atas pertanyaan penting tersebut. Siapakah nama putra Elohim? Selama ribuan tahun para ahli kitab suci Yahudi dibingungkan dengan satu ayat yang tertulis dalam kitab Amsal. Ayat ini berisi 6 pertanyaan berupa teka-teki dari Elohim di dalam Amsal 30 ayat 4. Berkata, siapakah yang telah naik ke Shamayim lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan pakaiannya? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya? Dan siapa nama putranya? Pastilah engkau tahu. Amsal pada bagian ini ditulis oleh seorang pengajar Israel yang bernama Agur ben Yakeh kepada 2 orang muridnya, Itil dan Ukal, yang bisa Anda baca dalam ayat yang pertama. 6 pertanyaan yang diajukan Elohim kepada para pembaca bisa dijabarkan dan bisa dijelaskan sesungguhnya. Siapa yang telah naik ke Shamayim lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan pakaiannya? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya? Dan siapa nama putranya? Seakan-akan menyindir. Elohim menambahkan, pastilah engkau tahu. Sebuah penekanan. Pastilah engkau tahu. Orang-orang Israel kuno mungkin saja dapat menjawab 4 pertanyaan pertama dengan mudah. Namun, yang menjadi teka-teki terbesar adalah pertanyaan ke-6 atau yang terakhir, siapa nama putranya? Bangsa Israel telah mengenal nama Elohim ketika pewahyuan dari Shamayim di Gunung Sinai, karena kepada mereka lah Yahweh Elohim pertama-tama menyatakan namanya. Namun, pertanyaan terbesarnya terletak pada pertanyaan Elohim yang ke-6 dalam Amsal 30 ayat 4 ini. Siapakah nama putranya? Para ahli kitab suci Yahudi berpikir keras tentang kemungkinan jawaban dari pertanyaan dalam Amsal pasal 3 ayat 4 ini. Dan memang ada banyak tafsir sebenarnya. Jawabannya sudah diberikan 2000 tahun yang lalu ketika Dafar atau firman Elohim itu menjadi daging, menggenapi janji Elohim di Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat 15. Benih perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Bagi orang-orang yang mau menerimanya, nama putra Elohim itu adalah Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ain. Tapi bagi bagian terbesar dari orang-orang Israel menolak Yeshua. Konsep tentang putra Elohim bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh Yudaisme karena mereka berpegang teguh
pada Yahweh itu Echad di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dan tidak ada Elohim selain Yahweh di dalam Ulangan 4 ayat 39, Ulangan 32 ayat 39, Yesaya 44 ayat 8, dan juga Yesaya 45 ayat 5, 21, 22, dan Yesaya 46 ayat 9. Namun di antara huruf-huruf Ibrani yang ditulis dalam Amsal 30 ini, Elohim telah menyembunyikan jawaban dari teka-tekinya yang dia sampaikan ribuan tahun lalu, sekaligus menyingkapkan rencana besar penyelamatannya bagi umat manusia. Di dalam Amsal 30 ayat 4 versi ILT dikatakan, siapakah yang telah naik ke Samayim atau ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan pakaian? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama putranya? Pastilah engkau tahu. Sedangkan kalau kita membaca di dalam Amsal 30 ayat 4 sampai ke 7, yang bisa Anda baca di sana, perikopnya berbicara tentang firman Elohim yang adalah Yeshua itu sendiri. Di ayat yang keempat, siapakah yang naik ke Samayim dan dia turun? Siapakah yang mengumpulkan angin di dalam telapak-telapak tangannya? Siapakah yang mengikat air dalam pakaian? Siapakah yang membangkitkan seluruh ujung-ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama putranya? Karena engkau mengetahuinya. Setiap firman Elohim dimurnikan. Dia adalah perisai bagi yang mengungsi di dalam dia. Jangan engkau menambah atas kata-katanya, supaya jangan dia akan mendisiplinkan engkau dan engkau terbukti berbohong. Aku meminta dua hal dari engkau. Jangan engkau menahan dari aku sebelum aku mati. Yeshua adalah putra Elohim yang diberikan kepada kita. Yeshua namanya. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita bisa melihatnya di dalam Matius 20 ayat 28. Bahkan sebagaimana anak manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang. Ini jelas sekali. Dan juga di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Yeshua jugalah yang telah naik ke Samayim dan telah turun dari Samayim. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Dan tidak seorang pun yang telah naik ke Samayim kecuali dia yang telah turun dari Samayim, yakni anak manusia yang ada di Samayim. Efesus 4 ayat 9 berkata, dan bahwa dia telah naik, apakah itu? Selain bahwa dia pun pertama-tama telah turun ke bagian bumi yang lebih bawah. Efesus 4 ayat 10 berkata, dia yang telah turun adalah juga dia yang telah naik ke atas segala langit, sehingga dia dapat menggenapi segala sesuatu. Anak manusia Yeshua HaMashiach luar biasa. Dalam perjanjian baru atau Brit Kadasa, Yeshua berulang kali merujuk dirinya sebagai anak manusia, atau kita melihat bahwa dialah yang dimaksudkan Daniel ketika dia berbicara di dalam Daniel 7 ayat 13.
aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit, dan dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu mereka membawa dia ke hadapannya. Orang-orang Yahudi yang menolak kemesiasan Yeshua pada akhirnya menolak kitab Henokh. Sesudah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad ke-1 atau abad pertama, karena Henokh berbicara tentang anak manusia yang tidak lain adalah Mesias perjanjian baru, Yeshua yang adalah terang bagi bangsa-bangsa. Dalam kitab Henokh 49 di sana tercatat dengan jelas bahwa mengatakan, dan aku melihat dia yang lanjut usianya, rambutnya putih bagaikan bulu domba, dan bersamanya ada seseorang yang wajahnya seperti penampakan seorang manusia, dan wajahnya penuh keagungan seperti salah satu malaikat-malaikat kudus. Dan aku bertanya kepada salah satu malaikat yang pergi bersamaku, yang menunjukkan semua rahasia mengenai anak manusia ini, siapakah dia dan dari mana dia berasal, dan mengapa dia pergi dengan dia yang lanjut usianya? Dan dia menjawab dan berkata kepadaku, ini adalah anak manusia yang memiliki keadilan, dan keadilan berdiam di dalamnya, dan segala harta kerahasiaan dia singkapkan, karena Yahweh segala roh telah memilih dia, dan bagiannya melebihi segala sesuatu di hadapan Yahweh segala roh, di dalam kebenaran sampai kepada kekekalan. Dan anak manusia ini yang telah engkau lihat akan menyingkirkan raja-raja dan orang-orang perkasa dari tempat mereka berbaring, dan orang-orang kuat dari taktanya, dan akan melepaskan ikatan orang-orang kuat, dan akan menghancurkan gigi orang-orang berdosa. Dan dia akan mengusir raja-raja dari taktanya dan dari kerajaan mereka, karena mereka tidak mengagungkan dirinya dan memujinya, dan tidak mengakui dengan rendah hati kerajaan yang diberikan kepada mereka. Dan dia akan merendahkan wajah orang-orang kuat dan menggantikannya dengan rasa malu. Kegelapan akan menjadi tempat tinggal mereka, dan cacing-cacing akan menjadi alas tidur mereka, dan mereka tidak akan memiliki pengharapan untuk bangkit dari tempat mereka berbaring, karena mereka tidak meninggikan nama Yahweh segala roh. Lalu kita lanjut ke Henokh pasal 48, menuliskan bahwa, dan pada waktu itu anak manusia disebutkan di dekat Yahweh segala roh, dan namanya di hadapan dia yang lanjut usianya. Dan sebelum matahari dan tanda-tanda diciptakan, sebelum bintang di langit dibuat, namanya dipanggil di hadapan Yahweh segala roh. Dia akan menjadi tongkat bagi orang-orang yang benar dan yang kudus, yang dengannya mereka dapat menopang diri mereka sendiri sehingga tidak jatuh, dan dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan dia akan menjadi harapan bagi orang-orang yang sakit di dalam hati mereka. Semua yang hidup di atas bumi akan tersungkur di hadapannya dan bertekuk lutut di hadapannya, dan akan memberkati dan memuji dia, dan akan menyanyikan mazmur bagi nama Yahweh segala roh. Untuk tujuan ini dia telah dipilih dan disembunyikan di hadapannya sebelum dunia diciptakan, dan dia akan berada di hadapannya
sepanjang kekekalan. Dan kebijaksanaan Yahweh segala roh telah menyatakan Dia kepada orang-orang yang kudus dan yang benar, karena Dia menyimpan bagian orang-orang benar, karena mereka telah membenci dan memandang hina dunia yang penuh ketidakadilan ini, dan telah membenci semua perbuatan dan cara-caranya di dalam nama Yahweh segala roh, karena dalam namanya mereka akan diselamatkan dan Dia akan menjadi pembalas bagi hidup mereka. Haleluya, luar biasa. Dan kita berbicara mengenai korban darah. Yeshua datang ke dunia sebagai pemberian Bapa kepada setiap orang yang mau menerimanya, pertama-tama kepada orang Yahudi, namun juga kepada orang-orang non-Yahudi. Karena tanpa melalui Yeshua, seseorang tidak dapat sampai kepada Bapa. Ini yang penting. Tanpa melalui Yeshua, mustahil. Kurban darah itu dituntut oleh Bapa Yahweh karena mengenai hal dosa. Pentingnya kurban darah sebagai penutupan pendamaian ditekankan sangat kuat di dalam kitab suci. Karena itu yang menjadi dasar, yang mendasari arti pendamaian yang diberikan melalui sistem pengorbanan yang diperinci di dalam Torah. Kita melihat di dalam Imamat 17 ayat 11 bahwa jiwa dari daging dia ada di dalam darah, dan aku memberikan dia kepada kalian di atas mezbah untuk membuat penutupan pendamaian atas jiwa-jiwa kalian. Karena darah dia di dalam jiwa, dia membuat penutupan pendamaian. Imamat 17 ayat 11 mengatakan sesuai dengan pengajaran perjanjian baru seperti yang tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah. Dan tanpa penumpahan darah, pengampunan tidak terjadi. Sedangkan dalam Talmud Yoma 51 tertulis hal yang sama. Tidak ada pendamaian tanpa darah. Pencurahan darah, pengganti prinsip nyawa ganti nyawa, adalah esensi dari pendamaian sesungguhnya dengan Yahweh Elohim. Jadi darah sangat-sangat mendasari hal ini. Yeshua mempersembahkan tubuhnya sendiri untuk menjadi kurban yang sempurna bagi manusia akan dosa-dosa. Oleh darahnya yang tercurah, kita diberikan pendamaian total di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya, luar biasa. Yeshua HaMashiach. Jangan kemana-mana, kita saksikan pengajaran berikut ini. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, siapakah sebenarnya Yeshua itu? Ya, siapakah sebenarnya Yeshua itu? Ada begitu banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan ibadah, yang dengan mudahnya berpindah kepercayaan. Itu sebetulnya karena disebabkan dia tidak paham siapa sebenarnya Yeshua itu. Apalagi kalau kita mengamati saudara-saudara yang terjadi di platform YouTube, maka saudara akan menemukan begitu banyak sekali perdebatan antara dua kepercayaan, baik Islam maupun Kristen. Perdebatan agama ini kadangkala ketika lawannya itu kalah, mereka lapor polisi. Biasanya yang namanya perdebatan itu memang tidak ada baiknya, karena yang terjadi pasti ucapan-ucapan
kalimat-kalimat yang tidak baik, saudara-saudara. Bisa saja muncul unsur penghinaan dan sebagainya. Maka kita sering melihat dalam perdebatan antar kepercayaan ada yang sampai masuk penjara. Di satu sisi orang mempertahankan iman, dan di sisi lain orang melakukan penyerangan. Sehingga ketika kalah, mereka tidak mau menyerah kalah, namun yang ada mereka merasa terhina lalu lapor polisi. Ini korbannya sudah banyak, saudara-saudara. Nah, intinya hanya satu, mempertahankan. Di satu sisi yang mengatakan bahwa Tuhan, walaupun masih pakai nama Yunani, mereka mengatakan itu adalah Tuhan. Tapi penyerangnya mengatakan itu bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, justru kalau ada orang yang mengatakan Yeshua bukan Tuhan, justru dalam kitab suci kita itu tidak pernah ada, saudara-saudara. Karena apa? Yang nampak dalam kitab suci kita justru menunjukkan bahwa Yeshua itu tidak lain adalah Sang Pencipta sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jadi kita berada di tempat ini, kita menyembah dengan nama yang benar, yaitu dari Israel, bukan nama dari Yunani, saudara. Walaupun saat ini masih banyak orang yang melegalkan, menganggap sama, tapi saya katakan tidak sama. Karena apa? Yunani itu kan rumpun Indo-Eropa, sedangkan Ibrani, Israel itu adalah rumpun Semitik. Beda sekali, saudara. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh perlu punya ketegasan dan pemahaman yang sangat dalam tentang siapa sebetulnya Yeshua itu. Nah, beberapa ayat pagi hari ini saya akan sodorkan yang menunjukkan bahwa Yeshua itu tidak lain adalah Sang Pencipta alam jagat raya itu sendiri, yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Saya akan kisahkan terlebih dahulu kronologis kenapa Sang Pencipta itu bisa turun ke dunia. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, maka di sana diceritakan tentang sebuah kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Saya tentu tidak akan menceritakan secara detail karena saya yakin kita semua sudah paham, sudah tahu tentang kisah ini. Tetapi kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa ini ada satu tuntutan untuk bisa mendapat keselamatan, yaitu harus ada pengorbanan darah. Kita tentu tahu bahwa manusia dulunya dijadikan Bapa Yahweh itu makhluk yang sempurna. Namun ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka kesempurnaan itu dan kuasa yang dia miliki sudah direbut oleh setan. Oleh karena itulah, untuk bisa mendapatkan keselamatan, maka tuntutannya adalah darah yang sempurna. Sedangkan manusia itu sudah tidak mungkin sempurna karena dia sudah jatuh dalam dosa. Yang sempurna itu hanya Sang Pencipta sendiri, yaitu Bapa Yahweh. Sedangkan yang ingin diselamatkan melalui darah yang sempurna harus manusia. Maka tidak ada cara lain kecuali yang sempurna itu, yaitu Bapa Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia.
dan dialah yang kita kenal Yeshua HaMashiach. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu bisa paham? Ya, jadi siapakah Yeshua? Tidak lain, dia adalah Bapa sendiri. Dan kalau kita melihat di dalam kitab suci ada kata Bapa, anak, itu bukan berarti bapak kawin sama ibu punya anak, bukan. Itu hanya sebuah istilah saja. Sama seperti kata anak kunci. Apakah ada bapak kunci? Kapan kawinnya? Tidak, itu hanya istilah. Anak tangga, apakah itu berarti ada bapak tangga atau bapak tangga kawin sama ibu tangga? Tidak, itu hanya istilah. Daun pintu, apakah ada pohon pintu? Tidak, itu hanya istilah. Makanya kalau dibilang Yeshua itu adalah putra Elohim, putra Bapa, itu pun istilah, saudara-saudara. Nah, saya akan tunjukkan beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Sang Bapa itu sendiri. Karena dengan berjalannya waktu, ada orang-orang yang dulunya mempertahankan nama Yahweh dan Yeshua, akhirnya ketika dia belajar sama orang Yahudi, dia jadi nyimpang, lalu menyangkal Yeshua sebagai Sang Bapa itu sendiri. Oleh karena itu saya katakan, kalau saudara mau belajar dari pola Ibrani, boleh-boleh saja, tapi tetap acuannya adalah kitab suci. Tidak boleh kita kagum kepada orang Yahudi, karena kita tahu bahwa di sono itu banyak sekali aliran. Ada Yahudi konservatif, ada Yahudi ortodok, ada Yahudi Karaite dan sebagainya, saudara. Banyak sekali. Terlepas dari semua aliran yang ada, kita hanya mengikuti apa yang ditulis oleh kitab suci saja. Karena ada orang yang tanya sama saya begini, kalau gerejanya Pak Lukas itu alirannya apa? Wah, saya nggak kenal aliran. Aliran itu aliran air yang saya tahu. Jadi saya tidak kenal aliran. Yang saya kenal itu adalah apa yang dikatakan kitab suci, itu yang saya lakukan. Jadi kan begitu ya, saudara. Jadi kita tidak keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali saya akan sampaikan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan, Ani wa abi ehad anahnu, atau aku dan Bapa adalah satu. Jadi bukan dua, satu, saudara. Artinya Bapa ini bisa menjadi berapa fenomena. Makanya kalau orang berkata Tritunggal, emangnya Bapa itu hanya terbatas cuman 3? Itu pun mereka menyebutnya 3 pribadi. Salah, pribadinya tetap satu, cuman ada banyak fenomena, bukan cuman 3. Dia bisa menjadi tiang awan dan tiang api. Dia bisa menjadi punggung tangan yang menulis di kerajaannya Belsasar. Dia bisa menjadi sosok manusia yang menemani Hananya, Misael, dan Azaria. Dia juga bisa menjadi burung merpati. Dia bisa jadi apa saja, bukan cuma 3, saudara. Dan pribadinya tetap satu. Kalau orang yang paham dunia alam supranatural, dia pasti akan sangat mudah untuk menangkap hal ini. Sama seperti kalau orang bilang mana bisa. Kalau mana bisa berarti Bapak Yahweh, Sang Pencipta itu tidak maha kuasa dong. Kalah kalau begitu sama Sun Gokong, saudara. Sun Gokong dikeroyok orang 50, dia bisa membelah diri menjadi 50. Apakah itu berarti Sun Gokong ada 50 pribadi? Ya tidak.
Tidak, pribadinya satu. Sama seperti Bapak Yahweh, dengan kemahakuasaannya dia bisa menjadi sejuta fenomena. Tetapi apakah dengan sejuta fenomena itu kita menyebutnya sejuta pribadi? Ya tidak. Pribadinya tetap satu. Makanya dalam kitab suci dikatakan Yahweh Ehad Ushemo Ehad. Yahweh itu satu-satunya dan namanya satu-satunya. Makanya nama Yeshua dengan nama Yahweh kalau dihitung dengan angka gematria akan memiliki nilai yang sama. Bukan Yahshua, bukan Yahosua, bukan Yahusa dan lain sebagainya. Coba pakai hitungan angka gematria. Dari sekian nama yang disodorkan banyak orang, yang paling tepat nilainya sama hanyalah Yeshua. Kenapa juga di dalam kitab Tehillim dikatakan Elohim sebut Amo, atau Elohim memulihkan umat manusia. Itu di situ dalam tiap kalimat memiliki interval. Kenapa ketemunya Yod Shin Wo Ayin? Ketemunya Yeshua. Kenapa bukan Yahusa? Kenapa bukan Yahshua, saudara? Nah, inilah yang saya katakan bahwa nama itu sangat penting. Kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Bapa itu sendiri. Pernah sekali waktu murid Yeshua yang bernama Filipus, dia bertanya, Yeshua atau guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Tetapi Yeshua berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Saya bacakan ayatnya, Yohanan 14 ayat 8 sampai 9. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Yeshua berkata kepadanya, telah demikian lama aku bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus? Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Perhatikan kalimat, melihat aku, melihat Bapa. Jadi kalau saudara ingin tahu wujudnya Bapak Yahweh itu seperti apa, ya lihat saja Yeshua, saudara. Ya, di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. No, ini jelas, saudara. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lalu aku ini siapa? Dialah Bapak Yahweh, saudara. Ini sebetulnya gampang sekali ya. Cuman orang kadang, ya kalau saya mengatakan memang yang namanya keselamatan itu ada unsur anugerah. Kalau sampai kita bisa mengenal Bapak Yahweh, itu pun satu anugerah. Makanya banyak orang yang berkata sama saya begini, Pak, artis ini kok pindah agama, Pak? Menurut Pak Lukas bagaimana? Ya saya katakan pindah atau tidak ya sami mawon, yang disembah juga namanya sama. Betul nggak Bapak Ibu? Beda kalau sudah memanggil dengan nama Ibrani. Nah itu beda ya. Itu pun setan berusaha untuk menyeret dengan berbagai macam cara. Ada yang melalui perkawinan, ada yang melalui ancaman, ada yang melalui balas jasa, bermacam-macam deh pokoknya. Setan berusaha untuk menyeret manusia sehingga dia tidak percaya kepada Bapa Yahweh, dan akhirnya berujung kepada kebinasaan. Haleluya. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat 24,
Pagi ini saya ajak saudara untuk membaca banyak ayat, untuk memantapkan diri kita semuanya bahwa saudara sudah menyembah kepada sesembahan yang tepat. Ya, Yohanan 8 ayat 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Akulah Dia. Kira-kira siapa, saudara? Yahweh. Bapak Yahweh. Sangat jelas sekali, bukan? Jangan diputar-putar sehingga mengatakan, oh Yesua itu begini. Simple sekali sebetulnya, bahwa Yesua itu adalah Sang Pencipta itu sendiri yang bernama Bapa Yahweh, yang turun ke dalam dunia ini mengambil wujud manusia. Dan Dia ketika turun ke dunia ini mengambil rupa manusia, Dia menggunakan pola yang natural atau alamiah, yaitu Dia harus lahir dari seorang perempuan, tetapi perempuan itu tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Benihnya adalah benih Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus itu siapa? Ya, rohnya Bapa Yahweh. Ya, Yahweh dalam wujud roh, itulah Roh Kudus. Ya. Jadi seperti yang tadi kita baca di pasal 8 ayat 24, Yohanan itu Yesua sendiri yang berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, saudara. Inilah sebabnya kenapa Yesua disalib. Alasannya apa? Alasannya adalah mengaku bahwa dirinya itu adalah Yahweh. Dan bukan suatu kebetulan ketika Yesua disalib, Pontius Pilatus menuliskan sebuah prasasti. Saya sering tanya kepada orang-orang Kristen, coba tulisan yang di prasasti itu bunyinya apa? Mereka selalu mengatakan INRI. Anda tahu singkatan INRI? Dalam kitab Yohanan atau Yohanes 19 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan bahwa tulisan itu bunyinya adalah Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi, dan itu ditulis dengan 3 bahasa: bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Nah, yang ditulis INRI itu sebetulnya adalah singkatan dari bahasa Latin, ya. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum, itu bahasa Latin, ya. Kalau bahasa Yunaninya Yesus ho Nazaraios ho Basileus ton Judaion, begitu ya. Itu bahasa Yunani. Nah, bahasa Ibraninya yang orang tidak tahu. Padahal kalau diterjemahkan akan berbunyi Yesua Hanasrit wa Melech Hayehudim. Kalau diambil huruf depannya saja terbentuk huruf Yod He Waw He, Yahweh. Jadi yang disalib itu siapa? Ya Yahweh yang menjadi manusia. Paham nggak Bapak Ibu? Kemudian di dalam Yohanan 11 ayat 25 dikatakan, Yesua berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Ayat inilah yang membuat saya menjadi semakin mantap di dalam mengikut Yesua. Saya sudah berulang kali bercerita bagaimana saya dari kepercayaan lain saya anti dengan nama itu. Namun demikian saudara,
Ketika saya ikut KKR di lapangan bola kaki tahun 79 di Senayan, Jakarta, dipimpin oleh Dr. Maurice Rollo, disitulah ketika ada perkataan, aku satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Maka disitulah pikiran saya mulai bekerja. Siapa sebetulnya Yeshua itu? Yang kala itu saya memanggil dengan panggilan Yunani. Saya katakan, bisa jadi Yeshua itu orang gila. Bisa jadi Yeshua itu orang sombong. Atau bisa jadi dia benar-benar Tuhan. Lalu saya membuat sebuah pengujian. Apakah benar Yeshua itu adalah orang gila? Kalau betul dia orang gila, kenapa pengikutnya adalah orang-orang penting? Dan Yeshua tidak telanjang lari-lari di jalanan. Dia tidak mukul-mukul diri dengan batu. Tapi justru dia memberitakan kabar baik. Dia menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan orang mati. Dan pengikut-pengikutnya adalah orang penting, seperti Sakai atau Sakius. Itu adalah kepala dirjen pajak. Kita juga melihat adanya kepala rumah ibadat orang Yahudi. Saudara tahu siapa namanya? Di dalam kitab Yohanan pasal yang ketiga, saudara akan temukan di sana, ya. Coba kita lihat ya, Yohanan pasal yang ketiga. Saudara akan ketemu dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus itu dikatakan kepala pemimpin agama Yahudi. Kalau saudara baca di ayat 1 dikatakan, ya, ada seorang dari antara orang Parisi. Wow, orang Parisi lagi, saudara. Namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Ini orang penting loh, bukan main-main. Jadi saya katakan, Yeshua sebagai orang gila itu gagal. Ya. Bahkan ada seorang perwira yang juga menjadi pengikut Yeshua. Saya katakan kategori Yeshua orang gila itu gagal. Sekarang kategori yang kedua, Yeshua itu orang sombong, ternyata gagal juga. Walaupun orang sombong bisa berkata, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bahkan dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi orang sombong kalau mati ngurek di tanah, saudara, nggak pernah bangkit kembali. Tetapi Yeshua, dia buktikan bahwa dia bukan orang sombong. Apa yang diucapkan, dia bahkan pernah berkata, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Jadi dengan kata lain, ketika Yeshua dibunuh, ternyata kematian tidak berkuasa atas dia. Yeshua bangkit pada hari yang ketiga dan dia tidak mati lagi. Memang kalau kita bicara orang mati dan bangkit, kita ketemukan Lazarus mati, dia bangkit. Kemudian ada seorang perempuan yang mati, yang Yeshua berkata talita kumi, itu pun bangkit, tetapi mati lagi, saudara. Tapi kalau Yeshua ketika dia bangkit, dia tidak mati lagi. Amin. Dia hidup selama-lamanya. Haleluya. Jadi itulah yang saya katakan, Yeshua disebut sebagai orang sombong pun gagal. Nabi-nabi mati selesai, tidak ada yang bisa bangkit. Jadi nabi-nabi tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan. Tetapi Yeshua dia mati bangkit kembali, dan dia tidak mati
Dari pengakuan-pengakuannya sangat jelas bahwa Yeshua itu adalah Sang Pencipta itu sendiri, Sang Pencipta alam jagat raya yang turun ke dalam dunia ini. Di dalam kitab Yohanes atau Yohanan pasal 13 ayat 13, di sana dikatakan, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab akulah Dia. Di sini kita menemukan ada guru dan Tuhan. Nah, di sini sekaligus menyingkapkan bahwa Yeshua itu tidak anti Torah. Yeshua justru Dia adalah guru Torah. Karena kata guru di kalimat bahasa Indonesia ini rancu, saudara. Nggak jelas gurunya itu guru apa. Bisa guru tari, bisa guru masak, bisa guru matematika, bisa guru apa saja. Tetapi kalau saudara membaca di dalam teks berbahasa Ibrani, maka di sana dikatakan, Atem korim li moreh wa adon wa hebatkem asyer dibartem ki anihu. Sangat jelas di sana ada kata moreh. Moreh itu artinya guru Torah. Guru laki-laki Torah itu disebut moreh, dan orang memanggilnya rabi. Nah, kita melihat kelahirannya pun menggoncangkan dunia setan. Malaikat-malaikat di Samayim pun sibuk sampai memberitakan kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba di padang Efrata. Dunia setan pun goncang, saudara. Setan mulai fokus untuk menggagalkan misi agung dari Yeshua untuk menyelamatkan manusia, tapi sayang sekali gagal total. Yeshua bahkan sempat dicobai oleh setan di bukit pencobaan, itu pun gagal. Ketika dia gagal, sasarannya tidak lain adalah kita semua. Maka kita mesti berhati-hati dengan kelicikan setan, dengan menggunakan percobaan-percobaan yang membuat iman kita menjadi gugur. Nah, bukan cuman kelahirannya, tetapi kematiannya pun menggegerkan dunia setan. Saat dia bangkit, setan tidak terima. Dia masih punya satu senjata pamungkas lagi, yaitu dia memberitakan kabar bohong bahwa Yeshua itu tidak bangkit. Yeshua dicuri oleh murid-muridnya. Bahkan di sisi kepercayaan lain dikatakan Yeshua tidak pernah mati, tetapi diserupakan, katanya. Cara-cara kuasa setan untuk menghapus Yeshua dari pikiran manusia terus dilancarkan tiap-tiap hari. Tetapi saya beritahukan kepada saudara sekalian, tetaplah beriman. Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Haleluya. Kemudian kita baca lagi di dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-7, membuktikan, saudara, bahwa setan itu ketakutan dengan Yeshua. Markus 5 ayat 7, dan sambil berteriak dengan suara nyaring ia berkata, ada apakah antara aku dengan engkau, hai Yeshua, putra Elohim yang maha tinggi? Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku. Perhatikan, janganlah engkau menyiksa aku. Artinya apa? Yeshua punya kuasa untuk menyiksa setan. Tetapi setan memutarbalikkan fakta, seolah-olah dia menjadi raja neraka yang menyiksa manusia.
di ayat dan pasal serta kitab apa yang mengajarkan bahwa setan itu bisa menyiksa manusia? Tidak pernah ada, saudara. Ketika setan ada di dalam neraka, maka bukan menyiksa manusia, tetapi dia akan disiksa. Tapi kita sering melihat ada banyak orang yang mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan yang katanya dia diajak jalan-jalan ke neraka dan dia melihat orang sedang disiksa setan. Ini sebuah penipuan di alam supranatural. Di dalam kitab suci kita tidak pernah ada satu kalimat pun setan menyiksa manusia, tidak pernah ada. Jadi inilah yang saya katakan pembohongan publik. Saya sering membahasakannya kayak film Rambo, saudara. Film Rambo itu perang antara Amerika dengan Vietnam. Seolah-olah satu orang Rambo dengan badan yang gagah dia bisa habisin orang-orang Vietnam. Padahal aslinya Vietnam dengan Amerika ketika perang, Vietnamnya menang, Amerikanya kalah. Itulah pembohongan publik, saudara. Sekali lagi, kalau saudara melihat ada orang yang bercerita, aku mendapatkan penglihatan di neraka, aku melihat ayahku, aku melihat ibuku sedang disiksa setan. Jangan percaya, setan tidak pernah menyiksa manusia, kecuali dia menyiksa ketika di dalam dunia. Ada orang yang seharusnya mati tetapi tidak mati. Itulah cara setan menggocoh manusia di dunia ini, bukan nanti di alam maut, saudara. Di alam maut itu setanlah yang disiksa. Jadi saudara harus paham akan hal ini. Yesua ditakuti oleh setan. Yesua juga tidak menolak penyembahan. Matius 8 ayat 2-4, dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembah kepadanya. Perhatikan kata menyembah kepadanya, sambil berkata, Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Dan dengan mengulurkan tangan, Yesua menjamah dia seraya berkata, aku mau, biarlah engkau ditahirkan. Dan seketika itu juga ditahirkanlah kustanya. Dan Yesua berkata kepadanya, camkanlah, janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang telah Mose perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Kenapa ketika Yesua menyembuhkan orang, kadang Yesua melarang orang untuk memberitakan kemana-mana? Karena bisa jadi orang itu jadi penghambat, saudara. Karena orang itu datang kepada Yesua bukan datang dan mau percaya kepada Yesua, tetapi hanya butuh mujizatnya saja. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang datang beribadah cuma butuh ibadahnya saja, butuh mujizatnya saja. Buktinya mana? Ketika terjadi kesulitan ekonomi, dia pindah kepercayaan hanya karena ditolong oleh orang dari kepercayaan lain. Dia tidak pernah sadar bahwa pertolongan itu sebetulnya datangnya dari Bapak Yahweh saja melalui orang lain. Kita mesti paham betul untuk hal ini, saudara, sehingga kita bisa punya prinsip seperti Rasul Paulus. Siapakah yang bisa memisahkan antara aku dengan Elohimku? Apakah itu penderitaan, sakit penyakit, ancaman dan sebagainya? Tidak ada satupun. Sekali percaya kepada Yesua, sampai mati tetap percaya kepada Yesua. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, ayat ini
sering tidak dibaca oleh mereka. Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Dan terjadilah ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dan setelah menyembah dia, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang sangat besar. Dan mereka senantiasa berada dalam bait suci sambil memuji dan memberkati Elohim. Jadi sebelum Yesua itu kembali, apa yang Yesua katakan? Memberkati mereka. Jadi Yesua tidak seperti kita pisah ya. Oke, bye, dadah. Enggak begitu, saudara. Tapi sebelum berpisah, dia memberkati. Dan hari ini saya katakan, Yesua yang sama, dia sedang memberkati hidup saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kita telah menjelajahi pertanyaan penting tentang nama Putra Elohim dan peran Yesua dalam konteks yang lebih luas. Semoga pembahasan ini memberikan pencerahan dan menambah pemahaman kita bersama. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Saya juga sangat menghargai jika kalian berbagi pandangan atau pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah mencari kebenaran. Bapak Yahweh Beshem Adoni Yesus Hamasya Waruah HaKodes Gile Olam Fai berkati kita semua. Shalom. Di langit biru penuh kemuliaan, ada nama yang lebih dari segalanya. Yesua, Engkau cahaya terang, menuntun kami di jalan kebenaran. Yesua, nama yang indah dari Syamaim, penuh kasih dan pengharapan. Di dalam hati kami Engkau bersinar. Yesua, Engkau penyelamatku, nama yang agung. Dalam lembah gelap dan badai yang datang, Kau adalah damai di tengah segala kesulitan. Dengan namamu segala luka terobati. Yesua, Engkau yang memulihkan jiwa. Yesua, nama yang indah dari Syamaim, penuh kasih dan pengharapan. Di dalam hati kami Engkau bersinar. Yesua, Engkau penyelamatku, nama yang agung. Di setiap doa, di setiap pujian, namamu kami angkat tinggi. Yesua, Engkau yang terindah, selamanya kami memujimu. Yesua, nama yang indah dari Syamaim, penuh kasih dan pengharapan. Di dalam hati kami Engkau bersinar. Yesua, Engkau penyelamatku, nama yang agung. Di setiap doa, di setiap pujian, namamu kami angkat tinggi. Yesua, Engkau yang terindah, selamanya kami memujimu.
Yeshua, nama yang indah dari Syamai.